Peringatan, video ini berisi rekap atau rangkuman episode pertama dari masing-masing anime yang gue rekomendasiin. Jadi bakal ngandung spoiler yang banyak banget. Di winter tahun 2026, secara teori ini tuh harusnya jadi season paling peak tahun ini. Kenapa? Karena nih season tuh rame banget. Sequel anime dari judul-judul gede banyak banget kayak hutang BUMN. Mulai dari Free Ren season 2, Jujutsu Kaisen season 3, Jigokuraku season 2, Oshinoko season 3, lanjut ke Fire Force season 4, Golden Kamuy final season, sampai anime yang isinya prengewean doang, Matosei no Slave dapat sequel juga. Apalagi hype sama ekspektasi orang-orang lagi tinggi-tingginya setelah season kemarin semua orang kecewa gara-gara One Frame Man. Padahal sebelum digarap, orang pada bilang kalau OPM tuh bakal ngeset standar baru buat anime shonen. Tahu-taunya malah dikasih Garos Raiding. Makanya, Winter 2026 kayak ngasih janji kedua dan sebagai penebusan dosa dari gobloknya season kemarin. Meskipun ada sih beberapa anime-anime yang bagus juga. Tapi gini deh, gue mau nanya jujur, lu nonton anime itu buat FOMO doang atau buat nemu sesuatu yang bener-bener baru? Karena di video ini, gue kagak bakal nyodorin judul-judul yang semua orang udah hafal di luar kepala. Kayak anime-anime sequel yang udah gue sebutin tadi. Di sini, gue mau ngajak lu nonton titel baru. Anime-anime yang belum tentu viral, tapi punya potensi karena ceritanya bagus sama seru buat diikutin. Kita bakal ninggalin dulu zona nyaman sequel raksasa. Fokus ke judul-judul baru yang wajib banget tuh tonton. Itu juga kalau lu beneran ngaku penikmat anime, bukan cuma nonton karena banyak orang yang ngomongin. Mulai dari anime yang nyeritain soal anak hasil ewean monyet sama manusia, sampai anime yang nyeritain soal cowok yang dihukum jadi hero. Ini dia anime Winter 2026 terbaik, rekomendasi Distrik Anime. Cerita dibuka sama penyerangan sebuah gedung laboratorium yang sering ngejadiin hewan sebagai eksperimen. Kelompok bertopeng yang nyerang ngatasnamain diri mereka sebagai Aliansi Pembebasan Hewan, ALA. Pas mereka ngegeledah semua ruangan buat ngebebasin semua hewan yang ditahan, mereka nemuin simpanse betina yang tergeletak bersimbah darah. Ternyata simpanse ini lagi hamil dan hampir ngalamin keguguran. Ngerasa kasihan, kelompok itu kemudian ngebawa hewan tersebut ke rumah sakit hewan. Dan terus di sana lahirlah makhluk yang selama ini belum pernah ada di muka bumi. 間違いなくこのエイジはヒューマンとチンパンジーの間に生まれたハイブリッドヒューマンジーです。 Setelah DNA-nya ditelusurin, bayi yang lahir adalah bayi hybrid yang terlahir dari manusia sama simpanse, yang sekarang disebut Human Z. Awalnya gue juga ngira kalau orok ini tuh muncul karena ada ilmuwan Shinting yang ngekentu simpanse betina tadi. Tapi ternyata ilmuwan bernama Grossman ngedit genom janin simpanse yang digabungin sama DNA-nya sendiri. Ilmuwan ini hilang entah kemana setelah serangan ALA tadi. Bahkan FBI pun kagak bisa nemuin dia. Selang 15 tahun, bayi simpanse itu dibesarin sama sepasang suami istri dan dikasih nama Charlie. Dirawat dengan penuh kasih sayang sampai datang waktunya si Charlie masuk SMA. Pas hari pertama masuk, semua orang jelas ngerasa aneh ngelihat ada makhluk kayak dia. Meskipun semua orang pada tahu kalau dia itu Human Z. Karena dari lahir si Charlie ini udah jadi headline berita di mana-mana. Ada yang kagum, ada juga manusia-manusia yang ngeremehin. Contohnya cowok bernama Ozzy ini. Nah, ketika jam belajar, dari kejauhan si Charlie ini dengar ada dahan pohon yang patah. Yang ternyata ada seorang cewek yang mau jatuh karena lagi nyelamatin kucing. Dengan ketangkasannya yang mirip simpanse, si Charlie nyelamatin cewek sama kucing itu. Gilanya, dahan bekas genggaman si Charlie sampai ada bekas telapak tangannya. Entah seberapa kuat kekuatan fisik dia, sampai yang ngelihat aja ngerasa ngeri. Adegan kemudian pindah ke kantin sekolah. Cewek bernama Lucy yang dia selamatin tadi makan bareng, tapi diganggu sama si Ozzy. Pas tahu kalau si Charlie itu vegan, si Ozzy langsung nanya, kalau lu nganggep hewan tuh setara, gimana kalau ada tikus penyakitan mau ngegigit lu dan bakal bikin lu mati? Tikus itu mau didor apa kagak? Nah, meskipun vegan, jawaban si Charlie ternyata realistis. Ya tinggal dibunuh aja tikusnya. Dengar jawaban ini, si Ozzy langsung ngeprovokasi, bilang kalau vegan tuh orang munafik. Tapi si Charlie nambahin, sekalipun yang diibaratin itu manusia bukan tikus, si Charlie bakal tetap ngebunuh orang tersebut. Hal ini langsung bikin mereka diem. でも病原菌に感染してるのがたとえ君でも撃ち殺すけど。何今の怖くなかった。 Kemudian di sebuah tempat ada serangan bom dari para vegan teroris. Mereka ngebom dengan alasan pengen kesetaraan hewan dan hak asasi hewan. Terkutuklah para pemakan daging, kata mereka. Terus teriak, "Go vegan! Go
Gilanya, mereka gak punya empati sama sekali sama orang-orang yang koit di bom tadi. Padahal banyak anak kecil. Nah, para petinggi kelompok ekstremis ini lagi ngincar si Charlie buat direkrut masuk ke kelompoknya supaya ikut peperangan antara pemakan rumput sama pemakan daging. Kita bakal diajak buat ngikutin kisah dilema batin si Charlie. Bakal mihak manusia atau hewan karena dirinya sendiri gak ngerasa sebagai manusia ataupun sepenuhnya sebagai simpanse. Bahkan dia penasaran gimana rasanya jadi manusia normal. Nih anime episode pertamanya sampai 58 menit nyir, hampir kayak movie. Jadi awal ceritanya ada seorang cowok rambut merah muda yang lagi dikejar-kejar monster. Ketika hampir mati, untungnya ada orang bernama Silo yang nyelamatin terus ngebunuh tuh monster. Dari sini kita jadi tahu kalau mereka adalah sosok yang disebut sebagai Yusha atau pahlawan terpilih. Dari percakapan mereka juga terungkap kalau Yusha tuh bisa bangkit lagi setelah mati selama ada jasadnya. Tapi tiap kali dibangkitin, ingatan sama kepribadian mereka bisa hilang perlahan. Sampai akhirnya lupa identitas mereka sendiri. Nah, si cowok rambut merah bernama Dota ini kan bawa-bawa semacam peti. Pas dilihat isinya, ada cewek rambut pirang yang dianggap sebagai dewi. Senjata berbentuk manusia yang diciptain buat ngelawan Raja Iblis. Awalnya mereka juga gak mau terlibat dan ninggalin tuh peti. Ketika ngelihat ada para kesatria suci yang lagi dikepung monster dan berniat mau nyelamatin mereka, dewi ini tiba-tiba bangun dan pengen ikut ngebantuin juga. Para Yusha itu jelas kaget. Dewi bernama Teorita itu nganggep kalau si Silo kesatrianya karena punya ambisi yang sama, yaitu ngelindungin umat manusia. Akhirnya Dewi Loli itu malah ngintilin si Silo mulu. Padahal si Silo udah bilang kalau dirinya tuh benci sama Dewi. Di sepanjang bantaran sungai ternyata lagi ada pertempuran besar antara para kesatria suci ngelawan monster. Di sini animasinya mantep banget nyir. Mulai dari animasi para manusianya lah, sampai senjata sihir yang ditembakin. Yang biasanya pakai animasi CGI murahan, di sini mah kagak. Sekalipun ada yang pakai CGI juga, masih mantap. Si Silo turun tangan ngesolo para monster itu. Tapi kemudian datang salah satu dari Raja Iblis. Bentuknya kayak kecoa. Makhluk ini ngebawa wabah yang bisa ngubah hewan biasa jadi monster. Atau di dunia ini disebut fairy. Ini Raja Iblis gede banget. Harusnya sih tamat nyawa mereka kalau udah kayak gini mah. Ketika semua udah putus asa, si Silo karena gak ada cara lain mau gak mau kemudian ngejalin kontrak sama Dewi Teorita dan make kekuatannya. Di tengah kepungan ribuan monster, si Teorita sebagai Dewi Pedang ngeluarin kekuatannya yang mirip banget sama Gate of Babylon si Gilgamesh nyir. Ngeluarin ribuan pedang yang hujanin para monster itu. Pertarungan berlangsung sengit banget. Si Silo ngeluarin semua kekuatannya yang dia dapat setelah kontrak sama Dewi buat ngalahin tuh Raja Iblis. Animasinya gak tanggung-tanggung, kagak kayak One Frame Man. Udah gitu mah tuh Raja Iblis mati meledak. Setelah selesai, bukannya dapat terima kasih, si Silo malah dihina karena dosanya di masa lalu. Padahal dulu ya dia dijebak dan kemudian si Silo diberi hukuman jadi seorang pahlawan. Bener banget, titel pahlawan di dunia anime Sentence to be a Hero bukanlah sebuah gelar kehormatan, tapi gelar untuk para tahanan dengan hukuman kejam, yaitu dipaksa untuk terus bertarung tanpa bisa mati. Cerita dimulai dengan terbangunnya seorang cewek berambut putih dan berpakaian maid karena suara dering telepon, tapi pas diangkat gak ada yang ngejawab. Kemudian dari kejauhan kedengar suara cewek lain yang lagi minta maaf sambil nangis. Penasaran, cewek bernama Yuki ini nyamperin, dan di ruangan itu dia ketemu sama cewek lain yang ternyata sama kayak si Yuki, yaitu player yang ikut sebuah game kematian dengan alasannya masing-masing. Ada Kinko ikutan karena pengen bayar hutang bapaknya, terus ada Kokuto, player yang udah ikutan sebanyak 3 kali, ikutan
ikutan lagi karena dia bilang pekerjaan normal tuh terasa bodoh. Kemudian ada cewek susu badak namanya Momono, ikutan karena ditipu. Berikutnya ada Benia, pertama kali ikut, alasannya sama kayak si Kinko. Dan satu lagi ada Aoi, pertama kali ikut karena gak punya pilihan lain. Nah, si Yuki ini bilangnya udah yang ke-28 kali. Karena pengalaman ini dia dianggap veteran dan diangkat jadi pemimpin. Nah, si Yuki ini ngejelasin kalau game yang mereka ikutin tuh bermacam-macam. Tapi kali ini adalah game melarikan diri. Siapapun yang bisa nyari pintu keluar dari bangunan itu menang. Tapi di semua sudut ada jebakan tersembunyi yang mematikan. Di anime juga episode pertamanya lama, sampai 48 menit. Terus art style-nya unik banget. Pengambilan gambarnya juga terkesan artistik. Sering banget nge-zoom out gear yang bikin para karakternya kelihatan kayak siluet berwarna doang. Setelah ngejelasin, si Yuki ini berniat nyari jalan keluar sendiri. Terus nanti dikasih tahu ke yang lain. Tapi karena mereka gak percaya dan ngira si Yuki bakal kabur sendirian, akhirnya semua malah pada ikut. Mereka satu persatu meriksa semua ruangan secara teliti, tapi gak nemu apa-apa. Terus mereka balik ke ruangan awal. Nah, si Kokuto iseng ngangkat piring yang ada di meja. Siapa tahu ada yang aneh. Dan bener aja di situ ada kunci tergeletak. Tapi di mana ada barang penting, pasti di situ ada perangkap. コクト、大事なアイテムのそばにはトラップが仕掛けられてることが多いからDan bener aja ada jarum yang nge-headshot tuh cewek sampai mati. Tanpa ngerasa panik atau berkabung, si Yuki ngebawa kunci tadi. Singkat cerita, mereka sampai di puncak acara. Sebuah game di mana mereka terkurung di satu ruangan yang perlahan terisi air. Awalnya mereka juga bingung, tapi setelah mutusin buat ngeborgol diri sendiri dan narik tuas secara bersamaan, sesuatu kemudian terjadi. Atap ruangan itu terbuka dan muncul gergaji mesin banyak banget di atas mereka. Perlahan gergaji itu turun dan bakal ngoyak tubuh mereka. Nah, kunci yang si Yuki bawa tadi ternyata bisa ngebuka borgol itu dan bikin gergajinya berhenti. Tapi di momen ini semua sifat manusiawi mereka keluar. Mereka berebut kunci tersebut. Ada yang sengaja dilama-lamain lah, ada yang pilih kasih. Waktu makin mepet dan si Aoi mati secara brutal. Mungkin lu ngira animasinya bakal kayak genre gore. Ternyata cara nyensor adegan sadis di anime ini tuh unik banget. Jadi warna darahnya diganti sama putih. Dan daging-dagingnya pun jadi kayak kapas putih doang. Kalau kata lore-nya sih, tiap player komposisi tubuhnya tuh diganti kayak gitu. Yang disebut pemeliharaan. Supaya para psikopat yang ngadain nih game dan nontonin gak ngerasa jijik. Bener banget. Selain kita, jadi di luar sana ada yang nonton nih game buat hiburan semata. Mereka bertaruh siapa yang bakal menang. Dan jumlah duit yang playernya dapat nanti tergantung dari hadiah taruhan mereka. Uniknya lagi, selama kepala player tersebut aman dan anggota tubuhnya gak hancur, anggota tubuh yang ada bakal bisa disambung atau diperbaikin lagi. Game kemudian beralih ke sebuah elevator yang cuma bisa sekali jalan, tapi ada batasan bebannya. Awalnya si Kinko mau ngorbanin diri buat ditinggal, tapi si Yuki kekeh pengen ngebawa semua orang yang masih hidup keluar. Akhirnya setelah hampir bundir, mereka mutusin buat motong bagian tubuh mereka sendiri, masing-masing satu kaki, kecuali si Kinko yang dua-duanya. Setelah sampai di depan pintu keluar, ternyata ada satu rintangan lagi yang bisa keluar cuma 3 orang. Di sini gua kaget banget nyir. Yang awalnya gua ngira kalau si Yuki itu baik, ternyata dengan dinginnya tanpa pikir panjang langsung ngejatuhin tubuh si Kinko yang dia gendong. Terus palanya dihancurin pakai tongkat yang dia bawa. Akhirnya, si Yuki, si Tobrut, sama si Lesbi berhasil keluar. Setelah keluar, anehnya si Yuki ini kemudian tiba-tiba kebangun di kamar kosnya. Dan dari sini kita jadi tahu kalau si Yuki berniat nyelesain game kematian ini berulang-ulang sampai 99 kali. Di pertengahan abad ke-21, ada yang namanya operasi peningkatan eter buat ngeperkuat sihir seseorang. Hal ini bikin mayoritas orang punya semacam kekuatan super masing-masing. Tiap orang beda-beda. Kalau di cerita lain mah kayak semacam Kosei dari Boku no Hero Academia. Nah, karena ngerajalelanya modifikasi tubuh ini, bikin dunia kriminal dikuasain sama para ketua mafia dengan kekuatan eter yang bisa bikin mereka berevolusi jadi raja iblis. Hal ini juga jadi pemicu bermunculannya para pemburu bounty yang disebut Yusha atau pahala
pahlawan. Salah satunya ada cewek bernama Aki. Dia ini sempat ngelawan anak buahnya Raja Iblis, tapi kalah terus jatuh dari gedung. Tepat di hadapan cowok bernama Yashiro. Awalnya si Yashiro ini kagak mau terlibat, tapi ngelihat ada kroco yang berniat ngebunuh si Aki. Si Yashiro yang jadi MC kita kali ini kemudian nyuntikin semacam cairan yang munculin tanda aneh kayak tato, yang jadi tanda kalau dia tuh seorang Yusha. Setelah itu mah tuh kroco kalah dan palanya diinjek sampai pecah. Si Yashiro cabut, masuk ke bar langganannya. Tapi si Aki bareng temen ceweknya yang bernama Yukine ngintilin dan ngemohon ke si Yashiro supaya jadi guru mereka. Kedua cewek itu ternyata berasal dari Akademi Pahlawan yang baru-baru ini dibentuk pemerintah buat nanggulangin kejahatan yang makin marak. Awalnya si Yashiro nolak, cuma setelah ngeliat kegigihan mereka buat nyelamatin satu temennya lagi yang diculik Raja Iblis, akhirnya si Yashiro ikut buat nyerang markasnya Raja Iblis yang bernama Lord Emberthorn. Di waktu gue bikin video, episode yang keluar cuma baru 2. Dan rating di My Anime List pun gak sampai 7. Tapi daripada nonton anime isekai sampah yang ceritanya pasti si MC dibuang dari party, anime ini jauh lebih menarik buat diikutin. Setelah berakhirnya perang cawan suci ketiga di kota Fuyuki yang bikin seluruh kota tersebut hancur, aliansi penyihir dari Amerika sama London berencana ngelakuin ritual perang cawan suci dengan make data yang mereka kumpulin dari perang Fuyuki sebelumnya. Nah, 70 tahun kemudian di kota bernama Snowfield, Nevada, Amerika Serikat, dilakuinlah ritual ini. Tapi mereka kagak berhasil ngereplika secara sempurna perang cawan suci yang asli. Alhasil ini tuh cuma jadi perang imitasi doang. Dan perang ini dikenal sebagai False Holy Grail War. Para sarvannya juga cuma bisa dipanggil 6 biji. Kelas Saber entah kenapa dihapus dari line up perang ini. Ini anime tuh rilisnya seenak pantat nyir. Setelah 3 tahun ngilang baru muncul lagi. Ternyata yang waktu dulu rilis satu episode tuh cuma prequelnya. Nah, di season pertamanya yang terdiri dari 13 episode ini, cerita dimulai dengan kisah perjalanan seorang cewek berambut pirang bermata biru bernama Sajo Ayaka yang baru aja datang ke Nevada. Di gurun sana lagi ada insiden yang lagi di cover pemerintah. Helikopter dari pagi bolak-balik buat investigasi. Dan ini ada kaitannya sama perang cawan suci yang baru aja dimulai. Para master perang kali ini diantaranya ada cowok bernama Vlad Escardo, muridnya Lord El Meloy. Si Vlad jadi master dari False Berserker, Jack the Ripper. Tyen Chelch, master False Archer, Gilgamesh. Subaki Kuroka, master False Rider, jelmaan dari penyakit, Pale Rider. Awalnya banyak yang ngira kalau Sarvan ini tuh salah satu dari Four Horsemen of the Apocalypse, tapi ternyata bukan. Nah, biarpun udah jadi master, si Kuroka ini nolak buat ikutan perang. Terus ada Orlando Reeve, master False Caster, Alexander Dumas. Jester Karture, False Assassin, salah satu kandidat Hasan Isabah, Sarvan cewek yang pakai burka. Entah kenapa, lihat yang bening dikit, wibu langsung klaim bini. Dan satu lagi, Chimera berbentuk serigala perak, jadi master dari False Lancer, Enkidu. Nah, si Ayaka kan tiba-tiba diculik dan ditanya alasan kenapa dia ada di Nevada. Karena si penculiknya nganggap kalau nih cewek itu musuh, berhubung dia punya tato Mystic Code. Dari penjelasannya kita jadi tahu kalau si Ayaka bukan penyihir dan cuma sekedar disuruh sama keluarga Ainsberg buat ke situ. Si penculik kemudian mau ngejadiin si Ayaka sebagai tumbal pemanggilan Sarpan. Tapi ketika ritual hampir selesai, tiba-tiba jantung si penculik dicabut. Pelakunya adalah False Assassin yang pakai skill Jabania. Cuma meskipun mati, ternyata ritual pemanggilan itu tetap terlaksana dan datanglah Sarvan kelas Saber yang selama ini hilang. Tapi sosoknya bukan pahlawan yang mereka kira bakal datang, yaitu si Artoria, Saber lain, The Lionheart, Raja Richard pertama. Ngelihat si Ayaka yang terancam, si Saber kemudian bertarung ngelawan assassin tadi. Tapi berlangsung singkat banget karena setelah ngeluarin serangan Excaliburnya, tuh assassin malah kabur. Excalibur! Nah, terus di sini kita dikasih lihat adegan paling ikonik dari seluruh Fate series. Si Saber kemudian nanya apa si Ayaka masternya, tapi itu cewek bilang bukan karena gak mau jadi pion buat ikut perang. Setelah itu mah mereka malah ditangkap polisi karena dianggap terlibat sebagai serangan teroris. Kocak banget sih anjir, Raja Inggris ditangkap polisi. Nah, udah gitu mah si Richard malah pidato di atas mobil damkar, bilang kalau dia tuh bakal ngeganti segala kerusakan di tempat itu pakai harga dirinya. Masalahnya karena deklarasi ini pemerintah jadi
jadi kesusahan buat nutupin kejadian tersebut. Alhasil semua mage yang ada jadi tahu kalau lagi terjadi perang cawan suci di Amerika. Lu pasti punya sosmed kan? Nah, sekarang bayangin apa yang bakal terjadi sama akun tersebut ketika lu udah mati. Pastinya ya terbengkalai gitu aja. Tapi di dunia anime ini bakal muncul fenomena aneh dari akun orang mati tersebut. Ceritanya berfokus ke seorang cowok berambut biru yang punya akun di platform namanya Mewtwo dengan nama channel Aoringo. Nama aslinya sih Enishiro Shoji. Dia ini bukan konten kreator biasa. Dia dijulukin sebagai Mewtuber provokator karena kerjanya apa sih? Live streaming ngebogemin konten kreator channel lain yang jauh lebih gede. Bahkan petarung MMA terkenal pun dibikin bonyok sama dia. Biarpun tanggapan publik negatif banget, sampai isi chatnya hinaan semua, tiap video atau VOD streamingnya pasti dapat banyak banget views. Ternyata nih cowok ngelakuin itu tuh bukan karena nih orang psikopat, tapi karena lagi butuh banget duit yang banyak. Satu-satunya penghasilan dia ya dari YouTube ini. Mungkin lu penasaran kenapa dia butuh duit sebanyak itu. Soalnya adek ceweknya lagi dirawat di rumah sakit. Dan rencananya tuh cowok pengen ngebawa adeknya itu ke Amerika buat di treatment lebih baik. Adegan kemudian pindah ke tuh cowok lagi makan sendirian di kosannya sambil chatan sama adenya. Awalnya gue juga mikir, oh adenya mungkin udah di Amerika. Tapi ketika mau tidur, tiba-tiba ada orang yang nerobos masuk dan mau ngancurin HP-nya pakai palu. Si Shoji kemudian berusaha kabur, tapi pas sampai di sebuah taman, HP-nya lepas dari tangannya. Dan ketika mau dipalu, tiba-tiba muncul hologram mirip adenya dari HP tersebut yang kemudian berubah jadi monster mirip banget Hollow. Dari sini terungkap si Shoji cetan selama ini tuh sama sosok yang bukan adenya. Tuh cowok kena skizo, nganggep adenya masih ada, padahal udah meninggal. Nah, karena rasa kehilangan luar biasa, si Shoji awalnya terus-terusan ngechat ke akun WA adenya. Berhari-hari gak ada balesan, tapi tiba-tiba pesannya ada tanda dibaca. Kemudian ada balasan dari adenya itu. Akun dari orang yang udah meninggal tapi masih bisa bales chat. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang yang udah meninggal gentayangan dan jadi penunggu akun-akun sosmed mereka. Berhubung orang-orang sekarang lebih punya keterikatan batin semasa hidupnya sama akun sosmed mereka itu, makanya jadi angker. Pas hantunya keluar, makhluk ini gak bisa dikalahin pakai jimat atau alat eksorsis konvensional lainnya. Tapi si pengusir setan kudu ngambil pusaka dari HP mereka. Contohnya kayak orang yang tadi mau ngancurin HP si Shoji. Orang ini bisa ngeluarin palu dari layar HP-nya. Dan setelah berusaha ngelawan, pengusir setan itu tetap kalah. Hantu adenya si Shoji kemudian ngebawa kakaknya itu. Awalnya si Shoji juga pasrah karena pengen bareng adenya terus. Tapi setelah kena flashback, dia ngebangkitin kekuatan pengusir setannya sendiri. Dan berhasil ngemunculin pusaka api biru dari HP-nya. Kemudian ngalahin hantu gentayangan adenya itu. Setelah itu mah si Shoji dibawa ke akademi para pengusir setan supaya belajar ngendaliin kekuatan tersebut. Ketika dunia iblis dilanda kekacauan karena penunggu di sana kagak bisa berhenti perang, muncul sosok yang berhasrat pakai kekerasan dan kekuasaan buat nundukin para iblis itu. Sosok ini kemudian dikenal sebagai Raja Iblis Ahriman. Dia punya cita-cita nguasain seluruh dunia iblis di bawah kendalinya. Dari situ, invasi pasukan Raja Iblis pun dimulai. Cuma tinggal nunggu waktu sampai dunia iblis ada di bawah satu pemerintahan. Karena hal tersebut, dunia manusia ataupun kayangan dilanda ketakutan. Soalnya pasti target si Raja Iblis selanjutnya dunia mereka. Tapi ketika tangan kanannya yang bernama Jahi lagi naklukin kerajaan iblis di bagian utara, tiba-tiba ada panggilan dari majikannya. Ternyata si Raja Iblis lagi kena mental dan mutusin narik pasukannya dan ngehentiin rencana penaklukan dunia. Bukan karena ada musuh yang jauh lebih kuat, tapi karena anak satu-satunya si Raja Iblis punya sifat yang terlalu baik hati. Karena perilaku gak normal ini, si Raja Iblis sampai OVT, khawatir masa depan anak dan kerajaannya nanti bakal gimana kalau diwarisin ke dia. Alhasil si Raja Iblis kagak bisa mikir jernih rencana invasi selanjutnya. Gak cuma baik ke sesama iblis, tapi putrinya yang bernama Dux ini baik ke manusia juga. Para budak manusia yang dikumpulin bapaknya aja malah disembuhin dan dikasih makan. Ikut khawatir ngelihat kelakuan putri majikannya itu, si Jahi kemudian nawarin diri jadi mentor buat si Dux supaya nih bocah jadi anak Raja
Raja Iblis paling kejam. Awalnya si Jahi juga ngira kalau sifat baiknya ini muncul karena dimanja mulu. Tapi kenyataannya si Dux emang terlahir baik hati. Uniknya, rasa baik hati ini bisa nular ke siapapun di dekatnya. Kalau dibiarin, lama-lama Putri Raja Iblis sendiri yang bisa ngancurin segala kejahatan yang ada di dunia. Misi pertama yang si Jahi kasih ke si Dux adalah salah satu dari 3 prinsip iblis, yaitu nyolong. Dia disuruh ngancem dan ngerampas makanan di sebuah desa manusia. Tapi bukannya takut, penduduk desa malah nyangka kalau tuh bocil cuma lagi iseng main iblis-iblisan. Terus pas niatnya malak, malah dikasih cuma-cuma. Contohnya kayak nenek lumpuh yang dia temuin. Ngerasa iba sama keadaan nenek itu, si anak Raja Iblis malah nyembuhin nenek tersebut dan bisa jalan lagi. 話を聞いてたかい？だから私は立つことなんて。足が動く。こんな。どうして？これから毎日奪いに来るからずっと元気でいてね。 Selang beberapa waktu, bukannya naklukin dan nyebarin teror, si Dux malah jadi anak kesayangan desa tersebut. Keseharian ini terus berulang dan entah bakal berhasil apa kagak si Dux jadi penerus Raja Iblis. Cerita dimulai dari seorang guru yang ngumumin kalau SMA cewek sama SMA cowok Furin mulai tahun ajaran sekarang bakal digabung. Tapi tiba-tiba ada cowok yang nyela dan ngomentarin pengumuman itu karena si guru lidahnya kepleset dan salah nyebut. Cowok ini bernama Yamabuki Arisu yang bakal jadi MC di anime kita kali ini. Baru pertama perkenalan, nih cowok langsung sombong bilang kalau dia tuh calon CEO dari perusahaan Yamabuki yang bakal nanggung beban masa depan Jepang. Dia ini keobsesi banget sama kesempurnaan, tapi masih 99% sempurna kata dia. Nah, buat ngelengkapin kekurangan 1% ini, si Yamabuki malah minta para cewek di kelasnya ngomong Aishiteru ke telinganya. Ternyata dari masa SMP, si Yamabuki ini lagi nyari seorang cewek dengan suara yang sama seseorang yang jadi host di Radio Apollo. Radio yang sebenarnya pendengarnya dikit banget. Kadang cuma si Yamabuki doang yang dengerin. Tapi suara cewek inilah yang selama ini nemenin dia di dalam kesepiannya. Nah, host live stream radio ini selalu ngakhirin siarannya pakai kata Aishiteru. Makanya si Yamabuki punya tekad nyari cewek misterius di balik suara tersebut. Ketika ngelamun di lorong sekolah, tiba-tiba ada yang ngebisik Aishiteru ke telinga tuh cowok. Otomatis Yamabuki kaget karena sekilas suaranya mirip. Tapi dia gak yakin karena konten si Apollo ini udah dihapusin. Jadi ingatnya juga samar-samar. また明日も遊びに来て。今日もありがとう。リスナーのみんな、愛してる。これを言ってほしかったんでしょ。 Tapi dia yakin kalau orang di baliknya tuh sebaya dan tinggal di prefektur yang sama. Intinya ya, saking birahinya nih cowok pengen denger suara itu lagi, dia sampai nge-stalking segala informasi dan clue tentang keberadaan cewek tersebut. Alasan dia masuk ke sekolah ini pun karena hal itu. Kemiripan suara dari cewek tadi bikin si Yamabuki jadi penasaran, sampai ngejar dia ke ruang siaran radio sekolah. Dan ketika dibuka, di situ ada 4 cewek berbeda yang ternyata ketika ngomong semuanya punya suara mirip sama suara Apollo. Berhubung dia tiba-tiba datang ke ruangan itu, si Yamabuki awalnya dikira mau join klub siar. Ambang kemudian para cewek itu ngenalin diri masing-masing. Ada Rika, punya cita-cita jadi penyanyi. Shinobu pengen jadi penyiar. Nenek pengen jadi seiyu. Dan satu lagi, Iko pengen jadi VTuber terkenal. Si Yamabuki sendiri mah ya cuma penasaran doang datang ke situ. Kagak ada niatan join. Kemudian langsung to the point, nanya siapa sosok Apollo di antara mereka. Tapi mereka malah gak tahu Apollo itu apa. Antara gak mau ngaku atau emang gak tahu. Setelah diancam bakal dilarang masuk ke ruangan itu lagi karena bukan anggota, si Yamabuki akhirnya mutusin buat join tuh klub dan langsung flexing harta, mau ngebeliin peralatan broadcast yang bagus buat mereka katanya. Samara Hoka! Akhirnya ya para cewek itu gak bisa nolak tawaran semenggiurkan itu. Terus nerima karena dia bukan cowok mokondo. Sebagai imbalan, mereka ngasih yang si Yamabuki mau. Berempat langsung ngebisikin Aishiteru ke dia secara bersamaan. Bukannya bahagia, si Yamabuki ini malah tambah kebingungan. Siapa sebenarnya sosok Apollo ini? Kalau cewek misterius itu ada di klub tersebut. Dan dari sini, kehidupan calon CEO nyari cewek idamannya cuma dengan berbekal suara pun dimulai. 愛してるよ、山吹くん。急に何するんだ。だってこれ言ってほしがってたじゃん。ほんとキモ。 Paling segitu doang sih rekomendasi dari gua mah. Kalau lu sendiri nemu yang lebih seru, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.